Oke, kali ini saya akan menjelaskan satu perintah yang namanya for. Perintah ini mirip seperti penulisan pada perintah-perintah sebelumnya, yaitu if dan while. Kita bisa lihat di sini kata kunci for, kemudian diikuti dengan kurung biasa dan diikuti lagi dengan kurung kurawal. Prosesnya sama. Yang ada di dalam kurung biasa itu adalah perintah yang diberikan untuk melakukan pengulangan nantinya. Kemudian apa yang ada di dalam kurung kurawal adalah perintah yang akan dikerjakan nantinya. Untuk proses setupnya sama seperti pada program-program sebelumnya. Di sini menggunakan pin nomor 8, sehingga di sini digunakan variabel pin LED sama dengan 8. Kemudian pin mode-nya di sini kita setting pin nomor 8 ini sebagai output. Kemudian untuk time delay-nya di sini disetting 3000 atau 3 detik karena ini dalam satuan milisecond. Ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Nah, kita akan fokus pada perintah for. Nah, dalam perintah for itu wajib ada 3 syarat. Syarat pertama adalah inisiasi awal variabelnya. Syarat kedua adalah batas dari pengulangannya. Dan syarat ketiga adalah perintah untuk menambahkan nilai dari variabel dengan angka 1. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pada bagian yang pertama, yaitu integer i sama dengan 1. Pada bagian ini dilakukan inisiasi atau pembuatan variabel i dengan nilai awal adalah 1. Nah, kenapa harus menggunakan variabel i? Nah, ini adalah bebas. Jadi, karena dia hanya bersifat variabel, bisa digunakan huruf apapun. Dan kebetulan pada program ini digunakan huruf i. Maka, nilai awal dari variabel i disetting dengan angka 1. Ini juga bisa diganti-ganti sebebas mungkin, bisa di angka 2, 5, seterusnya. Oke, kemudian di baris yang kedua, ini ada perintah i lebih kecil sama dengan 10. Maksudnya apa? Maksudnya ini ada hubungan dengan perintah pada sisi yang ketiga ini, i++. Jadi setiap kali program di dalam kurung kurawal ini dijalankan, maka nilai i akan diupdate dan ditambah dengan 1. Sehingga i ini akan terus bertambah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya karena ada fungsi i++ ini. Nah, oleh karena itu harus diberikan batas. Dia akan bertambah atau akan berulang sampai titik berapa gitu ya. Maka di sini diberikan batas, dia akan terus berulang sampai i lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini harus dibedakan antara i lebih kecil sama dengan 10 dan i lebih kecil dari 10. Jika di sini diberikan perintah i lebih kecil sama dengan 10, maka i ini akan terus bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, dan maksimal sampai angka 10. Sedangkan kalau di sini hanya i lebih kecil 10, maka nilai i ini akan bertambah, 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 dan maksimal hanya sampai angka 9. Nah, apa makna dari i lebih kecil sama dengan 10? Maknanya adalah bahwa program yang ada dalam kurung kurawal ini akan terus di running atau akan terus dijalankan sampai 10 kali, yaitu terhitung dari i sama dengan 1. Jadi waktu i sama dengan 1, maka dijalankan perintah ini. Setelah dijalankan perintah baris 20 sampai baris 23, maka nilai i akan diupdate dengan i++, maka sekarang i bukan lagi 1 tapi menjadi 2. Nah, pada saat i menjadi 2, dilakukan pengecekan. Ternyata 2 tetap masih lebih kecil sama dengan 10. Nilainya masih benar, maka dilakukan proses running lagi. Nah, setelah sampai di baris 23, nilai i diupdate lagi. Sekarang bukan lagi 2, tapi plus 1 lagi, menjadi 3. Kemudian dicek lagi, 3 lebih kecil sama dengan 10. Ya, benar, maka dilakukan running lagi. Perintah yang ada di baris 20 sampai 23. Nah, begitu seterusnya
sampai nilai I ini kemudian mencapai angka 10. Pada saat dia mencapai angka 10, program masih tetap di running karena tetap memenuhi syarat lebih kecil sama dengan 10. Nah, pada saat sampai di baris 23, maka nilai I ini akan diupdate lagi ke 1. Sekarang 10 maka menjadi 11. Nah, karena nilai I sudah menjadi 11 dan tidak lagi memenuhi syarat yang kedua ini, maka dia akan keluar dari proses looping for ini dan dia akan menuju ke baris 26. Nah, di baris 26 ini di sini ada delay, kemudian di dalamnya ada time delay. Nah, time delay ini tadi disetting dengan angka 3000. Maka setelah dia keluar dari proses pengulangan, dia akan mengalami delay sebesar 3000 milisecond atau 3 detik. Ya, demikian penjelasan mengenai perintah for. Silahkan dicoba, diubah-ubah tandanya lebih kecil, lebih kecil sama dengan dan seterusnya. Angka-angkanya juga silahkan dieksplor agar lebih mengerti. Dalam proses belajar pemrograman yang paling penting adalah proses try and error. Berani untuk belajar mencoba, berani untuk salah, dan berani menemukan solusinya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.